Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang masih memiliki kesulitan dalam pembelajaran daring. Ini saya ingin memperkenalkan video pembelajaran terkait cara pembuatan media pembelajaran melalui daring atau lebih simpelnya daripada kita harus buang waktu membuat video pembelajaran dan sebagainya. Ini kita bisa buatkan dengan simpel menggunakan aplikasi yang simpel. Artinya buku dan tujuan pembelajaran kita dapat terselesaikan meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, buka halaman Google seperti ini. Kemudian pada sisi atas kiri itu ada searching. Kita ketik www.sabir patampanua tanpa spasi ya .id. Nah, pada sisi ini Bapak Ibu bisa melihat ada postingan terbaru yang saya posting itu pada tanggal 4 Juli. Kita pilih read more. Nah, di sini ada tutorial cara mudah pembelajaran daring. Jadi kita cukup membutuhkan 4 media ini atau 4 alat aplikasi ini, yaitu WhatsApp, Gilisoft. Gilisoft ini adalah alat perekam rumah belajar, sumber belajar. Nah, di rumah belajar ini bisa juga diganti dengan buku BSE atau buku sekolah elektronik. Kemudian terakhir untuk penilaian dan absen itu spreadsheet. Ini secara online, nanti spreadsheetnya Bapak Ibu siswa dapat melihat nilainya secara langsung dan online. Ini gunanya spreadsheet ya. Ada juga menggunakan Google Form, terserah. Yang jelas kita gunakan di sini adalah empat aplikasi ini. Pertama kita install dulu WhatsApp, silakan unduh di sini. Kemudian Gilisoft unduh di sini. Kemudian cara-cara penggunanya silakan dibaca sampai lengkap. Nah, sobat, aplikasi berikut yaitu spreadsheet. Spreadsheet ada di Google sini. Ada di Google, silakan dibuka halaman Gmail-nya. Gmail dapat diunduh melalui ini. Ya, ini ada Google Spreadsheet di sini ya. Nih. Nah, kita kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, apa yang harus kita bahas pertama yaitu terkait WhatsApp. WhatsApp adalah alat media komunikasinya. Ya, kita buatkan grup dulu seperti ini. Ya, ada video di dalam kan, ini video pembelajarannya nanti. Nah, untuk WhatsApp sudah siap. Nah, dan di dalam WhatsApp itu ada pengaturan untuk grup, yaitu pertama grup info, kita klik. Nah, di dalam grup info ini Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa grup setting itu ada. Apa guna grup setting ini dua? Yaitu edit grup itu hanya untuk admin. Jadi nama kelas, deskripsi kelas itu hanya admin yang dapat mengubah. Jangan sampai nanti siswa-siswi kita ya ingin mencari tahu dan lalu dia mengubahnya. Sedangkan apa gunanya send message di sini? Ini gunanya agar supaya kita pada saat pembelajaran tidak terganggu oleh pertanyaan-pertanyaan dari siswa, meskipun kita membutuhkan pertanyaan, namun kan kita membutuhkannya pada saat akhir. Ini untuk guru SD, kadang itu kita belum selesai, siswanya sudah mulai membaca. Ini ada pengaturan, hanya admin yang bisa mengirim. Nah, ini di sisi kita itu kelihatannya sangat kita bisa mengirim ya. Sedangkan pada tampilan untuk di kelas untuk semua siswa itu tidak akan bisa mengirim. Jadi kita bisa bebas untuk menjelaskan karena kita sudah mengunci. Nanti pada saat jam 11, contoh pada saat akhir pembelajaran 1 jam sebelumnya kita buka untuk kita kembali membuka untuk menerima tugas dari anak-anak sekalian. Dan setelah itu tanggal jam pukul 12.00 lagi kita tutup lagi. Ya, ini gunanya supaya anak-anak kita juga istirahat ya, seperti itu. Itulah kegunaan daripada grup setting pada WhatsApp atau WA. Nah, kita lanjut. Setelah kita membahas tentang WhatsApp, ya kita gunakan Gilisoft. Apa gunanya Gilisoft ini? Kita kan ini masih, apalagi kita belum mengetahui tentang editing video, maka saya ingin sarankan kita gunakan Gilisoft sebagai alat perekam pembelajaran kita nantinya yang bisa kita bagikan ke siswa seperti ini. Ya, jadi kita siapkan Gilisoftnya, install terlebih dahulu, di-download di sini ada untuk WhatsApp, kemudian Gilisoft, downloadnya di sini, tinggal diklik. Ya, ini Gilisoftnya dia Pro, tinggal diinstal nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita sisa download, Gilisoftnya sisa di-download. Nah, kemudian jalankan screen ya, ikuti petunjuk. Nah, setelah berhasil
Bapak Ibu, selanjutnya jangan lupa mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran tentang selamatkan makhluk hidup. Ya, ini referensi yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Kita memberikan sini kegiatan pembuka, guru memberikan salam melalui media pembelajaran. Nah, guru usahakan kita memberikan salam yang baik-baik ya Bapak Ibu. Selamat siang anak-anak guru hebat. Selamat siang semua. Selamat pagi kepada anak yang hebat. Meskipun pandemi kita tetap semangat. Ya, kemudian di sini ada kegiatan inti dan seterusnya kegiatan penutup, yaitu ada WhatsApp di dalam yang dibahas. Ya, jika menggunakan kelas WhatsApp, bisa juga Google Classroom, bisa juga menggunakan lain-lain aplikasi. Namun yang lebih ringan itu seperti ini. Kita dapat menjelaskan kepada anak-anak tentang materi yang akan kita ajarkan nantinya selama satu pertemuan hari ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi selanjutnya setelah itu ada RPP, ada juga sumber belajarnya yaitu BSE-nya. Nah, ini kita gunakan sama dengan yang ada di RPP, itu perkembangbiakan tentang setelah membaca teks screenshot bacaan dari buku elektronik tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok. Nah, dia mampu menemukan ide pokok daripada materi hari ini yaitu tentang bunga. Nah, di sini juga saya mempersiapkan video pembelajaran dari saya sendiri, yaitu video pembelajaran ini. Ya, bisa kita lihat Bapak Ibu. Ya, baru sementara diupload. Ya, dapat dilihat. Nah, ini kita upload dulu. Kita upload saja langsung. Ini publik, ya kita publikasikan. Nah, ini video pembelajaran yang sama. Ini kegunaan daripada WhatsApp itu adalah ketika dia berbicara tentang kapasitas terlalu berat dan tidak bisa masuk di WhatsApp, sisa kita upload di YouTube, kemudian di atas ini kita copy, kemudian kita pastikan di pembelajaran daring ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini videonya sudah kelihatan. Nah, jadi mereka tinggal mengamati. Nah, jangan lupa tadi info grup kita buka ketika selesai pembelajaran. Install akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, sebelum kita memunculkan, kita harus membuka terlebih dahulu buku BSE elektronik atau buku siswa elektronik. Nah, inilah buku yang kita pedomani untuk memberikan pembelajaran kepada siswa, mengangkat semua metode pembelajaran atau materi pembelajaran yang ada di buku ini. Nah, jadi ada juga mereka melihat seperti ini, bahwa kita memberikan penjelasan terkait buku yang akan tujuan yang kita ingin bahas. Contoh subtema 1, tumbuhan sahabatku. Perhatikan berbagai tumbuhan di lingkunganmu. Nah, kita bisa bercerita. Anak-anak, apa yang anak-anak kalian lihat di sini adalah terkait tentang manusia yang mencintai tentang tumbuhan di sekitarnya atau tanaman di sekitarnya. Nah, bagaimanakah berkembang biak tanaman jagung? Nah, itu bisa dilaksanakan pada saat kita memberikan pembelajaran. Nah, itu sementara perekaman ya kita bisa memberikan penjelasan. Nah, ini video seperti ini ya bisa diangkat Bapak Ibu, kita bisa jelaskan sampai selesai, kemudian nantinya kita akan upload ke WA. Namun sebelum kita lanjut penggunaan screen recorder ini Bapak Ibu, sebelum kita menggunakan screen recorder itu, Bapak Ibu harus mengetahui bahwa sebelum kita menggunakannya, lakukanlah settingan sebagai berikut. Setting bagi screen recorder itu. Karena kenapa? Ketika kita tidak melakukan setting, maka nanti filenya tidak akan bisa terupload ke tidak akan bisa terupload ke WhatsApp ya, karena dia filenya tidak sesuai. Usahakan di sini MP4 H264. Silakan diubah setelah diinstal, itu diubah dulu. Dan ini pengaturannya hanya sekali. Kemudian turunkan medium. Kemudian ukurannya 480 x 360 resolusi dan seterusnya itu default. Silakan klik OK. Setelah selesai pengesetan ini, silakan menggunakan aplikasi tersebut untuk menjelaskan materi yang kita bawakan, karena kita sudah memiliki modal berupa buku siswa ini. Nah, untuk itu kita lanjut ke aplikasi berikutnya. Nah, selanjutnya adalah aplikasi rumah belajar. Ini ya, rumah belajar. Ya, rumah belajar itu kita bisa registrasi ke sini, ke link ini rumah belajar ini, tinggal diklik.
Ya, kemudian untuk spreadsheet, ya tinggal kita membuka spreadsheetnya melalui Gmail. Untuk menemukannya ada di sini. Ya, kita tinggal buka spreadsheet dengan catatan kita memiliki akun Gmail. Ya, nah ini saya sudah punya spreadsheet, tinggal kita tambah. Nah, nanti nama siswa sisa kita copy di sini. Bukan copy, contoh nomor. Ini online ya, Bu, ya. Nama, ya, nama siswa, kemudian dan seterusnya. Nilai untuk yang pertemuan pertama. Nah, nilai daring pertama, daring kedua, daring ketiga, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, ini kita kasih nomor dulu. Nah, ini bisa ditata nanti nilainya, contoh Andi. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini akan kita bisa bagikan Bapak Ibu. Jadi mereka bisa melihat. Nah, ini bisa mereka bisa lihat dimanapun, kapanpun, dan dimana saja tanpa bisa mengedit. Jadi kita udah aturannya ya hanya bisa melihat, ya salin link, selesai. Ini kita tempatkan di kelasnya di sini. Inilah jika ingin mengecek nilai, cek nilai harian, silahkan klik link. Nah, ini dia. Ya, kita sudah memiliki link. Jadi anak-anak bisa mengklik langsung. Ini pun tiap hari akan kita update, maka dia akan terupdate otomatis di sini. Ketika dia klik, ini akan selalu terisi secara otomatis, Bapak Ibu ya. Ya, seperti itulah gunanya spreadsheet. Dan spreadsheet ini bisa juga kita melakukan unduh dalam bentuk PDF, Excel atau PDF serta ODS serta dokumen PDF serta Excel dan sebagainya. Nah, itu bisa kita berikan nilai langsung, contoh 80. Nanti ini tidak akan hilang Bapak Ibu ya. Nilainya tidak akan hilang. Nah, ini tidak akan hilang meskipun kita tutup. Ya, dia akan selalu ada. Kita tes. Nah, ketika kita sudah merubah, maka secara otomatis dia akan tersimpan dengan otomatis seperti ini. Jadi anak-anak juga bisa melihat dari manapun dia berada, dia bisa melihat nilainya. Jadi kita punya alat bantu berupa ini bisa dibuka secara sementara kita menjelaskan dan memeriksa hasil kerja dari siswa ini kita bisa isi. Nah, siswa juga bisa melihat semua. Ya, mungkin seperti itu gunanya spreadsheet Bapak Ibu. Jadi sumber belajar selain daripada portal belajar, kita login, kemudian seterusnya kita bisa juga menggunakan buku BSC elektronik nih buku ini ya, untuk digunakan untuk memberikan penjelasan simple kepada siswa. Nah, namun sebelumnya Gilisoft itu diusahakan untuk disetting, nanti videonya hasilnya akan seperti ini. Nah, ini tinggal kita kirim ke WA WhatsApp. Yang penting kita sudah men-setting tadi pengaturan daripada Gilisoft itu. Nah, saya kirim ulang ke sini grup ya, ini grupnya ini ditambah file foto atau video ini ya, saya kirim. Nah, ini hasil Gilisoft Bapak Ibu ya, mereka nanti menonton. Nah, kita menjelaskan sebelum memberikan tugas ya, kita menjelaskan secara video tutorial. Bisa juga kita tambahkan PowerPoint ya. PowerPoint ini kita siapkan memang malam hari ya, sisa kita memunculkan pada saat perekaman layar ini, kita bisa memunculkan dengan memberikan animasi dan sebagainya seperti ini ya. Kita bisa memberikan daring hari pertama kemudian kelas 6 tahun ajaran 2021. Nah, ini kita bisa bikin animasi pada saat kita tampilkan, dia akan seperti ini, dan ini bisa direkam oleh Gilisoft ini ya. Kita bisa menjelaskan sementara anak-anak bisa mengamati. Namun hal yang membuat video seperti ini kita rekam biasa terlalu panjang akan menyebabkan anak-anak videonya tidak bisa diupload di sini karena ini maksimal 64 MB di WhatsApp. Nah, makanya kita berikan tadi resolusinya turun. Kemudian makanya jadi itu kita usahakan pengaturan di sini ya. Ini tentang Gilisoft itu kita atur memang di video
ada setting tadi ya, di bawah cari settingnya Gilisoft, ya turunkan ini menjadi MP4, kemudian dia akan VLC itu medium, atau bisa juga diturunkan lagi ini. Ya, ini juga bisa diturunkan ya, supaya bisa menghasilkan video yang bisa diupload di WhatsApp. Nah, cukup sekian dari saya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk link blognya itu www.sabirpatampanua.id, enter. Nah, inilah dia, dan kemudian klik read more. Inilah cara pembelajaran daring yang simple dan dapat dimanfaatkan setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan